terjadilah pertempuran ya antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy, sehingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kemenangan kepada kaum muslimin ya di babak pertama. Ya, jadi kalau kita bisa jelasin, perang Uhud itu ada dua babak gitu ya, ada babak pertama, babak kedua. Ya. Yang pertama kaum muslimin menang. Ya, kaum muslimin menang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada 50 pasukan Ar-Ruman ini untuk tetap berada di atas bukit. Ya, ketika mereka menang, kemudian melihat rekan-rekan mereka sedang berebutan ghanimah. Apa ghanimah? Harta rampasan perang. Ya, harta rampasan perang. Mereka sedang berebutan. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan di lokasi. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu bisa langsung turun. Nanti naik lagi ini. Ya, naik ini lagi. Iya, yang kelas Ridho. Ridho. Air penimpa airnya. Sebentar. Ada satu yang bawa. Sebentar jamaah, sebentar. Nunggu pintunya dibuka. Ya, kita baca doa dulu. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ahlad diyar. Ahlan diyar. Minal muslimin. Minal Wal muslimin. mu'minin. Wal mu'minin. Wa inna. Insyaallah. Insyaallah. Bikum. Bikum. Lalahiqun. Assalamualaikum. As'alullah. Assalamuallah. Lana. Lana. Walakumul. Walakumul. Afiyah. Afiyah. Ya. Jadi ini adalah Ini doa makam ketika kita berziarah kubur. syuhada Tujuan perang kita Uhud berziarah di kubur makam adalah terbesar yang di pertama sini. apa? Mengingat kematian. Ya, mengingat kematian. Karena kita akan menyusul mereka. Apa kita bilang tadi, wa inna bikum lalahiqun. Kami akan menyusul kalian. Ya. Jadi yang pertama adalah mengingat kematian. Ini tujuan pertama. Kemudian yang kedua apa? Mendoakan. Mendoakan. Ya, kita mendoakan mereka. Tadi sudah kita bacakan doa. Ya, itu saja tujuan kita ziarah kubur, nggak ada yang lain. Ya. Pertama mendoakan ahli mayit. Kemudian kita mengingat kematian. Ya. Kafir Quraisy, kami mau dari keluarga kami sendiri, yaitu Quraisy, sama-sama Quraisy. Ya. Maka terjadilah di situ seorang anak melihat bapaknya terbunuh. Ya. Di perang Badar, kemudian perang Uhud. Jadi semua peperangan itu diawali dengan mubarazah, duel dulu. Mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Kalau tidak, maka ada mubarazah, duel satu lawan satu. Ya. Jadi kaum muslimin tidak langsung menyerang. Nah, kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib adalah orang yang pertama membunuh pembesar Quraisy di perang Badar. Ini yang menjadikan kafir Quraisy sangat terpuruk, ya, bersedih, dan menjadikan mereka untuk balas dendam. Ya, salah satunya adalah Hindun, ya, yang mana dia sampai menyewa seorang budak yang bernama siapa? Wahsy. Ya, tujuannya adalah untuk membunuh Hamzah. Dia tidak membunuh yang lain. Yang diincar hanya satu, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Wahsy ini adalah teman Bilal bin Rabah ketika masa jahiliyah. Dan Wahsy ini ahli dalam permain tombak. Setiap dia melempar tombaknya tidak pernah meleset, ya, tepat sasaran. Maka inilah yang dimanfaatkan oleh Hindun, istrinya Abu Sufyan. Ya, dia menyewa Wahsy dengan imbalan ketika dia bisa membunuh Hamzah, maka dia akan merdeka, akan hur, akan bebas, tidak jadi budak lagi. Ya, maka Wahsy yang mendengar tawaran tersebut merasa senang, bahagia, ya, karena dia akan bebas. Ya.
Maka Wahsy ini mencari kesempatan, mencari celah, ya, kapan dia melempar tombaknya. Ketika dia sudah yakin, ya, tepat sasaran, waktunya tepat, maka dia pun melempar tombaknya tersebut dan tepat mengenai Hamzah. Hamzah langsung tersungkur. Kemudian terdengarlah oleh kaum muslimin bahwasanya Hamzah bin Abdul Muttalib telah gugur. Maka Hindun yang ketika itu mendengar, ya, Hamzah telah gugur, telah mati, dia pun segera mencari jasad, ya, jasadnya Hamzah. Kemudian ketika menemukan jasadnya Hamzah, dia langsung mengambil pisau dan merobek perut dan mengeluarkan isi. Ya. Disinilah tempat gugurnya paman Nabi SAW yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, Wahsy, ya, Wahsy ini dalam kondisi musyrik, dia belum masuk Islam, ya. Sehingga setelah itu ia pun masuk ke dalam Islam. Bahkan sampai-sampai Nabi SAW tidak mau melihat wajahnya Hamzah. Wajahnya siapa? Wahsy ini. Kenapa? Karena dia telah membunuh Hamzah. paman Nabi SAW. Ketika Wahsy masuk Islam, Nabi tidak mau melihat wajahnya, ya. Karena dia telah membunuh manusia terbaik, ya. Bahkan dijuluki sebagai apa? Asadullah. Kemudian ketika ia masuk ke dalam Islam, Wahsy ini masuk ke dalam Islam, kemudian ia berjanji, ya, untuk menggunakan tombak tersebut berjihad di jalan Allah, ya, berperang di jalan Allah. Maka ia berhasil membunuh manusia terburuk di muka bumi, yaitu orang yang mengaku sebagai nabi pertama kali. Siapa? Manusia pertama kali yang mengaku sebagai nabi, Musailamah Al-Kadzdzab, ya. Musailamah Al-Kadzdzab. Di peperangan tersebut, kri hadimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan dunia. Apa itu? Al-maut, kematian, ya. Bahkan Nabi SAW ketika ditanya siapa yang paling cerdas, mukmin yang mana yang cerdas? Yang cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak mengingat kematian. Yang kedua, wa aktsaruhum lima ba'dahu isti'dad, dan orang yang menyiapkan bekal terbaik setelah kematian, ya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengingat kematian, maka ini akan menjadi motivasi untuk kita agar terus meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan, ya, ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang akan kita dapatkan, itu yang selamat, ya. Semuanya tidak akan bermanfaat, ya. Yauma la yunfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak keturunan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dalam kondisi hati yang selamat, ya. Maka dengan kita berziarah, ya, berziarah kubur, maka dengan ini kita akan mengingat kematian dan menjadikan kita terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Sok mah ta coba. Ini lokasi di Gunung Uhud. Di Gunung Uhud yang sana nih. Ini tempat perang dulu di sini. Tempat perang.